Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas salah satu subtes dalam seleksi mandiri UNES, di mana salah satunya adalah tes bahasa Inggris. Jadi, dalam tes bahasa Inggris ini berbeda dengan bahasa Inggris yang ada di subtes ujian mandiri PTN lain, yang biasanya berbentuk literasi. Untuk yang di UNES ini sendiri berbentuk bahasa Inggris secara umum, jadi meliputi juga topik bahasa Inggris dalam bentuk grammar, dan untuk kisi-kisi grammarnya seharusnya dari sejak tahun 2021 ataupun 2022 model-model soalnya kisi-kisinya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk soal-soal bahasa Inggrisnya pembelajarannya nanti kamu bisa cek kembali di playlist yang sudah kita buat. Dan untuk melanjutkan pembahasannya, ini ada beberapa soal yang barangkali bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kita coba satu persatu. Soal bagian pertama ini berkaitan dengan structure and written expression, jadi tentang grammar tentunya. Yang nomor satu, Mariah Carey accompanied by other judges deliberating to decide the winner of American Idol now. Kalau kita perhatikan ada kata now diikuti dengan sebuah kata kerja dalam bentuk verb ing, maka sudah dipastikan ini adalah suatu bentuk simple, bukan simple, tapi present continuous tense, di mana untuk kata yang mendahului verb ini adalah to be. Yang menjadi masalah tentunya kita kalau menentukan to be adalah jenis kata pronounnya. Jadi untuk I, you, we, they, she, he, it, karena ini menggunakan penerang waktu now saat ini, berarti present continuous, maka to be yang kita gunakan ada tiga, yaitu is, am, atau are. Kalau I, saya, menggunakan am, you, we, they, kita gunakan are, she, it, kita menggunakan is. Jadi subjek di soal ini adalah Mariah Carey, sementara kata accompanied by other judge adalah keterangannya. Jadi yang dihitung adalah satu orang saja, yaitu si Mariah Carey. Jadi kita jawab di sini adalah jawabannya adalah is. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut dengan soal berikutnya. The man donated a large amount of money as though he a millionaire. Jadi ini adalah sebuah kalimat pengandaian kita jumpai dalam bentuk kata as though. Jadi kata kerjanya kita perhatikan di sini adalah kata donated. Ini berarti verb 2 sudah menggunakan tenses yang lampau, past tense. Maka untuk pilihan to be-nya dalam senormal-normalnya, he itu akan kita gunakan dengan to be-nya was. Tetapi dalam pengandaian kita menggunakan to be yang digunakan adalah were. Jadi kita kalau kita menjumpai kalimat-kalimat dalam bentuk pengandaian, maka kita gunakan to be-nya adalah yang were. Maka dengan demikian jawaban yang kita pilih untuk soal kali ini adalah jawabannya di option A. Kita lanjut dengan soal berikutnya. The factory management received many letters from the customers complimenting the on ini susah nggak ada lagi ya, complimenting on their new product. Nah, kalau kita perhatikan kata kunci di soal ini adalah kata complimenting. Ini artinya memuji ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kalimat, maka manajemen dari pabrik tersebut menerima banyak surat dari customer yang memuji. Jadi kata memuji ini tentu berkaitan dengan kata kepuasan. Jadi kalau kita pilih customer yang merasa puas, kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita gunakan yang bentuk past participle. Sementara kalau kita pilih yang satisfying apabila kita gunakan sebagai produk yang memuaskan. Contohnya kita anggap mereka memproduksi sebuah produk, misalkanlah kita sebut saja telepon, kemudian memuaskan, maka the satisfying telepon. Model soalnya seperti itu. Nah, kalau customer kan merasa terpuaskan, maka dianggap sebagai bentuk pasifnya, maka kita pilih yang bentuk yang diikuti dengan id-nya. Kita lanjut dengan soal berikut.
Although he wrote for several times, he has never met his daughter. Di ini adalah topiknya tentang question tag, di mana kunci dari question tag itu adalah membuat auxiliary verb diikuti dengan subjeknya. Jadi di sini karena kita jumpai he, dan di sini adalah auxiliary verbnya has, never itu berarti negatif, maka kita gunakan auxiliary verb yang bermakna positif. Jadi dia bertentangan, maka kita gunakan jawabannya adalah has, he. Sehingga jawaban yang sesuai untuk soal kali ini adalah yang di option D. Kita lanjut dengan soal berikut. We had better blank the manual to get more explanation about this product. Jadi kita lebih baik titik-titik manual, berarti buku petunjuk, untuk mendapatkan lebih banyak penjelasan tentang produk ini. Jadi soal nomor 5 tentunya kita lebih baik membaca buku petunjuknya. Jadi untuk kata membacanya, we had better kita ikuti dengan bare infinitive tanpa awalan apapun. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. The building seems blank since the owner left in a few years ago. Jadi bangunan ini terlihat titik-titik sejak pemiliknya meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Dan di sini kita memiliki makna yang pasif. Jadi bangunan ini terlihat ditinggalkan. Jadi kalau memiliki makna yang pasif, kita akan gunakan bentuk yang diikuti dengan verb 3. Jadi untuk soal kali ini kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. The Canadian is train trip from Toronto to Vancouver with best scenery of forest and river. Berarti orang Kanada tersebut berada dalam perjalanan kereta api dari Toronto ke Vancouver dengan pemandangan yang sangat bagus yang berupa hutan dan juga sungai. Di soal nomor 7 ini kita akan menjelaskan orang yang Kanada tersebut karena dia berada di dalam kereta, maka kita akan pilih orang Kanada tersebut yang sedang berada di dalam kereta. Jadi kita lebih tepat memilih jawabannya yang di option C tanpa embel-embel dengan to be ya. Jadi ini tidak diikuti. Jadi sementara untuk yang ini preposisinya juga masih kurang tepat. Jadi jawaban yang paling sesuai jawabannya adalah yang di option C. Orang Kanada tersebut satu perjalanan yang paling ikonik di dunia ini yaitu perjalanan kereta api dari Toronto ke Vancouver seperti itu. Nomor 8, keep the confidential papers in the locker. Jadi simpanlah kertas-kertas yang bersifat pribadi tersebut, yang bersifat rahasia di dalam locker. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalimatnya berupa permintaan. Dan kalau kita pilih jawaban yang paling sesuai untuk kalimat keep, ini adalah kalimat perintah, kita ikuti dengan kata will you atau shall. Jadi kalau kita ikuti, bentuknya adalah kata will. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut dengan soal berikut. The government of China led the Greenpeace their research about the air pollution in the country. Jadi pemerintah Cina membiarkan Greenpeace titik-titik penelitian mereka tentang polusi udara di negara tersebut. Jadi untuk soal nomor 9, berarti kita pilih dalam bentuk kalimat yang berbentuk aktif. Berarti lembaga Greenpeace ini akan mempublish. Jadi mempublish itu berarti kalimat aktif. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 10. All living creatures in this universe need air and water to sustain their life. And jadi kalau ini adalah penggunaan so, do, dan to. Kalau kita perhatikan, kalau untuk menggunakan kata yang diikuti dengan so, kita ikuti dengan so, kemudian dengan auxiliary-nya dan dengan subjeknya. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option D. Sementara apabila kita memilih menggunakan kata to and subject, kemudian diikuti auxiliary dan to. Jadi ini adalah beberapa contoh soal yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini.
Semoga bisa diikuti dan dipahami tentunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.